Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Indriani. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 3A khusus. Di sini saya akan mencoba menjawab soal UTS dari Ibu Sayu Mainisi selaku dosen pengampu. Soal nomor 1 yaitu jelaskan perbedaan antara ekonomi mikro Islam dan ekonomi mikro konvensional. Ekonomi mikro Islam yaitu menjelaskan bahwasanya sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel utama. Sedangkan ekonomi mikrokonvensional yaitu perilaku individu dalam pengambilan keputusan bertindak sesuai norma dan aturan menurut persepsinya masing-masing. Atau lebih singkatnya, ekonomi mikro Islam itu lebih mementingkan prinsip syariah, sedangkan ekonomi konvensional tidak mementingkan prinsip syariah. Soal nomor 2 yaitu jelaskan permasalahan ekonomi konvensional versus ekonomi Islam. Ekonomi konvensional yaitu permasalahan utamanya mengenai kelangkaan. Di sini dijelaskan bahwasanya kelangkaan itu sendiri terjadi akibat sumber daya yang terbatas, sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas. Pendapat tersebut ditentang oleh salah satu ahli ekonomi yaitu Bakr Asadr. Di sini dijelaskan bahwasanya sumber daya hakikatnya melimpah, tidak terbatas. Namun yang menjadi permasalahan utamanya yaitu dari ilmu ekonomi adalah ketimpangan sumber daya yang tidak merata di antara manusia. Soal nomor 3 yaitu jelaskan nilai universal ekonomi. Ada 5 nilai universal yaitu tauhid, adl, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Tauhid yaitu keesaan Allah, yang artinya tidak ada Tuhan yang layak dan patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adil atau adl. Jadi Allah itu maha adil. Allah tidak pernah membeda-bedakan antara manusia satu dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu nubuwah atau kenabian. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah itu mengutus nabi dan rasul kepada manusia untuk memberikan ajaran apa yang telah Allah sampaikan kepada nabi. Kemudian nabi menyampaikan kepada manusia sebagai petunjuk hidup agar manusia bisa berperilaku baik dan benar. Yang keempat yaitu khilafah. Ini berarti pemimpin. Jadi pemimpin itu harus bisa mengatur perekonomian sehingga perekonomian tersebut bisa seimbang dengan aturan-aturan syariah dan tidak melanggar hak-hak manusia. Yang kelima yaitu ma'ad atau hasil. Implikasinya, kita sebagai seorang pembisnis, kita itu mencari keuntungan ataupun hasil, berarti tidak semata keuntungan itu hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.